Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami wartatv.com dalam dialog khusus bersama Ketua Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan, Bung Roy Gebeyanis. Kita lanjutkan, Bung Roy. Silakan. Jadi tegasnya seperti apa Bung mengkonsolidasikan kekuatan dari pusat hingga ke daerah untuk menyongsong 2014 ini? Jaringan seperti apa yang dibangun? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kepengurusan sampai tingkat kelurahan itu harus real gitu ya. Itu network, jadi jaringan harus kita bangun ya. Dan alhamdulillah ini sudah mengarah ke sana gitu ya. Dan juga kita harus kenal juga kepada pengurus-pengurus itu. Jadi nggak bisa hanya remote control dari Jakarta, kita harus turun ke bawah gitu ya. Otomatis karena ini jaringannya sampai ke desa-desa, kita juga harus bisa menyapa para pendukung kita, menyapa rakyat yang di sana. Ya, kita tentunya menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi dari partai ini. Ya pertama, kita tentunya akan menyampaikan bahwa partai ini partai yang bebas korupsi gitu ya. Bebas korupsi, otomatis kita akan siap untuk memberantas korupsi. Dan untuk menjadi caleg juga nggak ada pungutan gitu? Oh iya, nggak ada. Sampai saat ini Anda boleh cek bahwa partai kita ini walaupun memang partai masih baru, tapi bersih daripada hal-hal yang demikian. Dan juga tentunya masalah kemiskinan itu juga menjadi program utama kita. Bagaimana mengentaskan kemiskinan ini dari rakyat yang tadinya makan aja susah gitu ya, itu minimal harus bisa makan 3 kali sehari. Seperti apa itu programnya nanti? Ya, kita kalau bicara partai ya, kadang-kadang sering terjadi salah pengertian bahwa seolah-olah partai itu bisa berbuat sesuatu. Partai itu baru bisa berbuat sesuatu kalau dia bisa menang dalam pemilu atau bisa ikut berperan dalam pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Karena anggaran negara itu kan yang megang bukan partai. Jadi anggaran negara itu dipegang oleh lembaga-lembaga institusi negara seperti DPR, kemudian pemerintah sebagai pelaksananya. Dan saat ini kita semua tahu sudah terbuka menjadi rahasia umum, APBN kita yang 1.300 triliun itu kebocorannya sudah melampaui 40%. 40%, ini ya, lebih dari yang dikatakan Pak Sumitro dulu 30% ya? Pak Sumitro kan berapa puluh tahun lalu, sekarang ini lebih canggih lagi, jadi lebih meningkat. Luar biasa kok. Jadi ini justru anggaran negara yang bocor ini itu harus kita selamatkan. Kita nggak bisa menyelamatkan dari luar sistem. Kita harus masuk ke dalam sistem. Makanya kita mengharap masyarakat bisa lebih percaya, lebih terbuka mendukung kita supaya kita bisa bersama-sama dengan rakyat itu untuk bagaimana kebocoran ini bisa selamat untuk kepentingan rakyat gitu. Nah, kalau ada orang yang bertanya, ini bedanya apa ini Banteng yang ini yang Bapak pimpin dengan Banteng yang lain ini? Kan partai Banteng yang kerakyatan nasionalis kan juga tidak hanya satu, mungkin bisa disampaikan kelebihannya. Yang jelas memang yang memakai simbol Banteng itu ada beberapa partai. Tapi yang masuk ke verifikasi administrasi kemarin yang lolos itu tinggal 2 banteng. Saya nggak perlu nyebut lagi banteng yang satu karena tinggal 2 kan gampang membedakannya. Ya bedanya partai kami pertama banteng yang paling muda gitu ya. Kemudian banteng yang masih bersih dari perilaku yang negatif ya. Kalau banteng yang satu itu sudah banyak kader mereka yang ternyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi ya. Bahkan beberapa sudah sempat menginap di penjara. Dan yang kedua sistem kepemimpinannya. Kalau kami sistem kepemimpinannya kolektif. Jadi nggak dimonopoli oleh figur tertentu gitu ya. Jadi ini terbuka, demokratis. Karena banyak partai yang menyatakan dirinya demokrasi atau demokratis, tapi cara kepemimpinannya nggak begitu. Sentralistis dan ya cenderung tergantung kepada ketua umum saja gitu. Kalau kita enggak, makanya kepemimpinan kami nggak ada istilah ketua umum. Jadi tidak ada yang didewakan ya? Nggak ada. Semua orang berhak bicara, berhak menentukan secara bersama-sama. Karena kita belajar dari pengalaman, belajar dari sejarah bahwa kepemimpinan yang sifatnya tergantung pada figur itu ternyata
di ujung-ujungnya menjadi pemerintahan yang otoriter kalau dia berkuasa. Kalau otoriter berarti bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Iya, dengan demokrasi itu sendiri. Oke, terima kasih Bung Roy Yanis. Nanti kita lanjutkan untuk mengetahui seperti apa visi PDP tentang kepemimpinan 2014 Presiden dan Wapres. Ya. Begitu? Yes, Oke, silakan. terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana karena akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.